Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Novaldi. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, kelas 1A. Kali ini saya akan membahas tugas instalasi 2, yaitu tugas 13 tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Kali ini saya akan membahas tugas instalasi kedua, tugas 13 tentang ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Pengertiannya adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus. Adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri, misalnya instalasi derek. Jenis ruang khusus: 1. Ruang kering. 2. Ruang kerja listrik. 3. Ruang kerja listrik terkunci. 4. Ruang berdebu. 5. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas. 6. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan debu. 7. Ruang dengan kebakaran serat. 8. Ruang dengan gas, uap atau debu. 9. Ruang lembab dan basah. 10. Ruang sangat panas. 11. Ruang kerja kasar. 12. Ruang radiasi. Ruangan dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Pertama, instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan bahaya karena di situ terdapat atau mungkin terdapat campuran udara dengan uap, debu atau serat yang mudah terbakar atau meledak. 2. Ruang dengan bahaya ledakan diklasifikasikan dengan zona berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya kebakaran gas ledak dalam atmosfer sebagai berikut. 1. Zona 0, suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Zona 1, suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Zona 2, suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Yang berikut, kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya harus dipilih dari yang berikut. Pertama, A. Kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. B. Kabel fleksibel berselubung polikarbon kuat yang biasa. C. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. D. Kabel berselubung poliuretane kuat dan berat. Dan E. Kabel berisolasi plastik ekuivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat. Perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang berbahaya harus mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. A. Nama pabrik atau merek. B. Identifikasi pabrikan. C. Simbol X yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer gas ledak atau tergabung pada aparat dimaksud. D. Tanda untuk setiap jenis proteksi. E. Simbol untuk kelompok perlengkapan listrik. F. Perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaan melebihi 450 Celcius. G. Jika perlu, nomor seri. Jika telah mendapatkan sertifikat pengujian maka cantumkan tanda sertifikasi sebaiknya dengan urutan berikut tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri sertifikasi tahun tersebut. Kelompok perlengkapan. Kelompok 1. Perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan gas metan. Kelompok 2. Perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya untuk penggunaan gas dalam kelompok. Berikut penggunaan. Pertama, perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 0 boleh digunakan untuk zona 1 atau zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 1 boleh digunakan untuk zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Kedua, perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihat zona kelompok gas dan kelas suhu berdasarkan suhu sekeliling 40 Celcius. Perlengkapan yang digunakan dalam setiap zona. Zona 0. Dalam ruang zona 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal. Zona 1. Dalam ruang zona 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zona 0 dan atau perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan.
Zona 2, dalam ruang zona 2 boleh dipasang perlengkapan listrik. Tanda. Pertama, A. Nama pabrik atau merek. Begitulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.